Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan terima kasih untuk kesempatannya. Eh, Sekilas pendidikan saya itu saya mengawali sekolah di Stikes Banyuwangi tahun 2011, lanjut profesi nurse di Universitas Strada Indonesia. Ada senior saya di sini juga, ternyata yang kemarin saya sempat baca-baca biodatanya. Nah, setelah itu saya lanjut di nursing community itu di Kota Mojokerto, tapi sebelumnya saya sempat menjadi dosen juga di Stikes Ranawijaya Singaraja mulai tahun 2018 sampai 2020. Dari Mojokerto selesai kontrak, saya lanjut menjadi dosen profesi nurse di Universitas Bakti Indonesia Banyuwangi dan di tahun 2024 kemarin sampai sekarang saya menjadi paramedik, tapi tetap juga menjadi sebagai dosen luar. Nah, untuk buku, alhamdulillah saya diberi kewenangan oleh Pak Devan untuk mengisi tentang occupational health nurse atau occupational health ya. Jadi untuk materinya yang pertama mungkin banyak dari kampus-kampus kesehatan itu yang memang belum memberikan secara penuh untuk materi occupational health-nya ya. Nah, kenapa kok ini kita angkat? Karena sebenarnya begini, Bapak-bapak semua, occupational health ini juga sangat dibutuhkan di perusahaan industri atau di industri, baik itu industri manufaktur, pertambangan ataupun yang lainnya juga. Jadi kenapa kok sangat dibutuhkan? Karena memang sesuai dengan regulasi, setiap pekerja di sebuah perusahaan di atas 100 orang ya maksudnya, itu wajib harus ada tenaga medisnya. Nah, itu setelah itu ada lagi dengan aturan yang baru ketika 1.000 pekerja maka wajib ada kliniknya. Nah, itu yang jarang kita dapat materinya di kampus-kampus ya. Karena dari kampus sendiri lebih mengedepankan persiapan untuk semua tenaga medis atau teman-teman perawat itu untuk masuk ke Fasiankes atau fasilitas kesehatan. Nah, padahal tadi juga sempat disinggung oleh pemateri sebelumnya, jika ingin lebih lebih sejahtera itu tidak harus menjadi seorang perawat di fasilitas kesehatan yang kita tahu lah itu berapa. Tapi ketika kita udah masuk ke industri itu berkali-kali lipat dari apa yang kita dapat di sebelumnya. Kenapa saya bisa menjelaskan seperti ini? Karena yang pertama Bapak Ibu semuanya, yang pertama memang dari untuk masuk ke sebuah industri itu harus ada sertifikat yang memang memadai. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dari industri itu lebih mengedepankan kesejahteraan. Nah, saya tidak mau menyebut ya, tidak mau menyebut sebuah sebuah tempat kerja di mana yang tidak mesejahterakan pekerjanya. Tapi di Indonesia itu masih sangat banyak tenaga kesehatan itu yang di gaji di bawah UMR ya. Nah, eh, dari situ muncullah kita itu pengen ini loh ada peluang di industri. Nah, makanya saya mau masukkan ke sini. Nah, bisa minta tolong materinya Pak Arifin? Sudah tampil Pak Lujeng atau belum? Ya, next Pak. Ya. Lanjut di slide selanjutnya. Nah, eh, kenapa kok harus ada occupational health nurse atau occupational health? Karena pekerja merupakan aset penting dalam proses produksi suatu organisasi atau perusahaan. Yang seperti saya jelaskan tadi ya. Nah, keberlangsungan dan produktivitas suatu industri sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan tenaga kerja. Jadi kita ngomongkan di sini adalah targetnya. Setiap perusahaan atau industri pasti ada targetnya, teman-teman. Ya kan? Nah, ini sangat 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 pas dengan kita karena fungsi dari tenaga kesehatan di sini adalah menghandle atau memberikan eh, bukan jaminan sehat ya enggak, tapi memberikan
kita pelayanan agar orang-orang atau para pekerja itu tetap dalam keadaan maksimal, ya kan? Nah, selain dari memberikan pelayanan kesehatan, kita juga bisa sebagai edukasi atau edukator, bisa menjadi konselor dan juga bisa menjadi koordinator program kesehatan yang ada di lingkungan perusahaan tersebut. Nah, ini fungsi pentingnya dari kita, ya kan? Jadi kita bukan hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi kita juga bisa menjadi tempat konsul, ya kan? Kita juga bisa menjadi pemberi program yang baiklah agar kesehatan-kesehatan dari teman-teman pekerja itu tetap terjaga. Oke, next Pak Ari. Nah, untuk definisi sendiri, OHN atau OH, Occupational Health Nurse, adalah perawat profesional yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan di tempat kerja. Meliputi yang pertama adalah kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam pelaksanaannya, OHN mengintegrasikan ilmu keperawatan dengan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, guna menciptakan tempat kerja yang sehat dan juga produktif. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya ya, teman-teman. Jadi memang di fokusnya kita di OH Occupational Health itu ada empat hal yang pasti kita jalani. Nah, itu sudah saya buktikan sendiri di waktu menjadi paramedik ketika di lapangan, di Petrosi tepatnya. Jadi kalau kita di kampus itu kita hanya dikasih materi, membuat askep, ya kan. Kalau gitu membuat leaflet dan lain sebagainya. Tapi ketika kita turun ke lapangan, kita harus kondisional. Oh, ternyata kita memberikan edukasi loh di sini. Kita memberikan promotif loh. Promotifnya apa? Kita memberikan sharing-sharing kepada para tenaga atau kepada operator-operator yang ada. Terus kita memberikan tindakan kuratif. Nah, setelah itu kita juga memberikan tindakan rehabilitatif. Gunanya apa? Untuk orang-orang yang memang sudah sempat tidak masuk lama atau mungkin cuti dan karena sakit, ketika mau masuk kita harus ada rehabilitatif dulu, tidak serta semuanya masuk dan langsung oh ayo kerja, itu nggak bisa di situ. Jadi itulah fungsinya selain kita memberikan pelayanan secara klinis seperti di rumah sakit atau di klinik ya, itu adalah tenaga atau fokus tenaga kerja kita yang ada di industri. Next, Bapak. Nah, ini next aja, Bapak. Oke, nah di sini ada peran dan tanggung jawab OHN ya atau OH. Yang pertama adalah clinical atau pencegahan secara primer. Jadi seorang OHN juga dituntut mempunyai keterampilan dalam mempertimbangkan faktor-faktor seperti perilaku dan kebiasaan, ya kan, yang berkaitan dengan praktek kerja yang sebenarnya. Salah satu contoh teman-teman yang kita cek di sini adalah bagaimana kita melihat sebuah kebiasaan yang mungkin nih kelihatan sepele di orang itu, tapi bagi kita oh itu bisa memberikan dampak yang panjang. Nah, larinya apa? Ke PAK, penyakit akibat kerja. Kenapa? Karena ketika beliau ini melakukan pekerjaan itu tidak ergonomi, atau ketika mereka melakukan pekerjaan itu tidak melakukan safety, artinya tidak safety dulu, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sepatu safety. Jadi ketika mereka turun ke lapangan terjadi sebuah kecelakaan, itu bisa mengakibatkan fatality, ya kan? Fatality juga bisa memberikan kerugian bagi perusahaan. Terus selanjutnya ada emergency. Jadi seorang OHN juga dituntut terampil dalam penanganan kasus-kasus emergency. Nah, jadi yang ada di lapangan kita tidak hanya memberikan pengobatan, enggak, tapi kita juga memberikan respon penanganan pada saat emergensi. Jadi ketika di lapangan dengan sistem kerja 12-12, artinya sistem kerja 12 jam kerja, ya kan, orang itu pasti akan mengalami kelelahan atau fatigue. Nah, ketika terjadi sebuah kecelakaan kerja, maka kita harus siap. Jadi walaupun kita di klinik nih, kita di klinik nyantai kan, ketika ada emergensi, ada panggilan, ketika ada emergensi panggilan, maka kita harus siap dengan tindakan yang ada. Maka ketika untuk menjadi seorang paramedic site atau seorang OH, wajib yang pertama itu harus ada sebuah pelatihan BTCLS, ya kan? Atau juga ACLS bisa. Jadi persyaratan pertama selain Hiperkes juga ada BTCLS untuk masuk ke sebuah industri perusahaan. Terus selanjutnya ada treatment service.
Ini tidak semua perusahaan ada, tapi saya mengambil contoh yang memang perusahaannya ini sudah ada kliniknya. Yang pertama adalah OH itu juga berperan sebagai perawat klinik, di mana perawat di sini memberikan asuhan keperawatan dan tindakan keperawatan kepada karyawan yang datang ke klinik. Dengan peran ini, maka seorang OHN haruslah seorang yang perawat terregistrasi. Wajib kita harus ada STR, ya kan? Selain daripada kita memberikan pelayanan kepada kesehatan klinik, teman-teman, kita juga kadang itu kita datang jemput bola. Artinya ketika ada pasien atau ketika ada karyawan yang memang sudah, oh aku nih tidak kuat ke klinik nih, minta tolong dikunjungi ke kamar, nggak apa-apa. Nanti kita datang ke sana, tapi koordinasi dulu. Koordinasinya dengan apa? Dengan IRT, ya kan? IRT atau IRW, warden bisa. Kalau di tempatku itu namanya IRT, ya kan? Emergency Response Team. Jadi ketika terjadi hal yang tidak diinginkan atau kegawat daruratan lebih fatal lagi, maka kita siap untuk apa? Untuk memberikan pelayanan atau penindakan, juga kita siap untuk melakukan perujukan jika memang diperlukan. Jadi tidak semua orang-orang itu wajib ke klinik. Kalau memang orang-orang itu memang sudah tidak bisa, tidak sanggup, mereka bisa menghubungi dari admin dari kerjanya, itu nanti di forward ke kita akan memberikan respon. Itu caranya, alurnya seperti itu. Oke, next Bapak. Nah, lanjutnya ada nursing diagnosis atau implementasi dari asuhan keperawatan masih menjadi tantangan OHN di mana asuhan keperawatan masih bersifat individual karena diagnosis keperawatan yang memang bersumber dari beberapa buku belum ada yang berfokus pada keperawatan komunitas seperti ini. Cuman kita ini lebih ke gawat daruratnya, teman-teman. Jadi diagnosa-diagnosa yang bisa kita ambil, kita tetap konsulkan dulu kepada PJO kita atau dokter penanggung jawab di site. Jadi tidak bisa kita datang kita memberikan ini, enggak. Tapi kita masih bisa konsul kepada dokter yang ada di site, ya kan? Kita bisa tanyakan dulu, dok, ini ada tanda gejala seperti ini, bisa minta tolong dicek dulu, dok. Nah, dokter itu akan datang untuk mengecek, teman-teman. Ketika dicek, dokter akan ngomong, oh ini diagnosa ini, maka obatnya diberikan ini, treatmentnya seperti ini. Jika memang setelah diberikan obat atau treatment 2 hari berturut-turut tidak ada perbaikan pada kesehatan, Pak Lujeng monitor. Pak Lujeng. Ya, Bapak Ibu mohon maaf, sepertinya Pak Lujeng terpental ini ya. Karena sepertinya beliau terkendala oleh jaringan. Mohon ditunggu sebentar, kami coba hubungkan kembali. halo Bapak. Ya, Pak Lujeng. Oh, Kendala maaf, jaringan maaf. kah kayaknya Ini ini? iya, Iya, mohon maaf ya. Jadi nggak apa-apa, Pak. setelah nursing diagnosis, kita ada namanya General Health Advice and Health Assessment. Jadi perawat kesehatan kerja ini dapat memberikan saran mengenai berbagai masalah kesehatan yang kita temui di lapangan. Nah, khususnya mengenai hubungan dengan kemampuan kerja, kesehatan, dan juga keselamatan di tempat kerja atau di mana modifikasi pada pekerjaan dan juga lingkungan kerja. Jadi selain daripada kita eh, memberikan pelayanan, ya kan? Kita memberikan pelayanan, kita memberikan advice, kita memberikan hal-hal yang bisa dibilang pertolongan pertama. Kita juga
bisa memberikan saran. Saran ini kepada siapa kita berikan? Yang pertama itu kepada dokter kita. Jadi ketika kita mungkin kita di lapangan kita menemukan, oh ini tidak baik nih untuk kesehatan, ya kan? Ini tidak baik nih untuk keselamatan kerja. Maka apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa langsung memodifikasi di area tersebut. Walaupun mungkin kita bisa, oh ini cukup nih dengan seperti ini, enggak. Tapi harus ada satu dokumentasi, ya kan? Dua ada yang namanya laporan. Jadi ketika kita memberikan laporan kepada dokter, ya kita memberikan arahan, bukan arahan ya, tapi kita memberikan saran kepada dokter, dok, baiknya ini seperti ini dok, karena ini berpengaruh pada keselamatan yang bisa terjadi pada operator. Nah, dari dokter itu akan melanjutkan ke tim HSE teman-teman, atau tim safety-nya. Dari safety itu akan dikoordinasi juga kepada HC atau kepada penanggung jawab pada area kerja tersebut, ya kan? Dengan apa? Dibantu dengan laporan kita. Jadi ketika kita memberikan laporan itu bukan hanya laporan secara verbal, tapi harus juga memberikan laporan secara dokumentasinya harus ada, ya kan? Jadi dokumentasi itu ada, verbalnya juga ada, ya kan? Jadi kita nanti bisa menjadi sebuah capaian kepada ini loh, kita punya program seperti ini, akhirnya jalan dan bisa mengurangi tingkat kecelakaan kerja yang ada pada area tersebut. Gitu. Jadi untuk OH yang ada di atau commissioner yang ada di lapangan itu mungkin kita tidak dapat materi di tempat kita dulu ya. Jadi tempat kita dulu kan memang fokusnya ke rumah sakit, tindakan rumah sakit. Tapi tidak semua tindakan rumah sakit itu ada di tempat kerja di lapangan. Nah, contohnya kita di rumah sakit tidak diajari cara public speaking yang bagus bagaimana. Karena kita cuma diajari cara presentasi, kita cuma diajari memberikan materi secara kesehatan. Tapi ketika kita di lapangan, komunikasi kita itu harus menjadi komunikasi yang awam, yang artinya kita berkomunikasi atau kita berbicara dengan teman-teman di situ yang memang notabene mereka bukan kesehatan. Jadi kita harus benar-benar bahasanya itu benar-benar bahasa yang awam, itu loh, bahasa bukan bahasa yang bukan bahasa-bahasa yang ya kita tahu lah sebagai tenaga kesehatan atau tenaga medis kita tahu, ya kan? Dan program-program kerja kita bukan hanya fokus pada kesehatan saja, tapi program kerja kita juga melihat bagaimana keselamatannya teman-teman operator di sana bagaimana. Jadi kedepannya harapan saya pribadi untuk beberapa instansi itu adalah untuk memberikan edukasi atau materi khusus tentang perawat yang kerja di industri atau di lapangan, ya kan? Jadi ketika mereka turun ke lapangan itu mereka tidak bingung, oh ini apa nih promotifnya bagaimana? Terus preventifnya, kalau preventif ya pasti teman-teman udah menguasai semua lah. Oh ini kuratifnya bagaimana nih? Nah, kenapa kok ada program rehabilitatif? Ini yang seperti apa rehabilitatifnya? Jadi begitu, emang ada step by stepnya teman-teman. Oke, next Bapak. Oke, saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup untuk materi dari OHA yang bisa saya jelaskan atau lebih tepatnya yang bisa kita sharingkan ya. Jadi jika ada yang dibingungkan bisa langsung beli buku kami ya kan. Buku kami silakan dibeli, dibaca. Jika ada yang bingung nanti bisa ditanyakan. Bisa langsung email ke email saya atau langsung tanya ke sini juga boleh. Apakah begitu Pak Arifin? Ya, Aturan betul. mainnya? Betul sekali, Pak. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih Pak Arifin bantuannya. Nanti kita ketemu jika ada teman-teman yang mungkin penasaran dengan OHA itu seperti apa. Oke Pak Arifin, saya rasa cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.